Yesus memiliki semua otoritas di surga dan di bumi, bahwa di atas semua kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan setiap nama, malaikat, otoritas, dan kekuatan telah dibuat tunduk kepadanya. Dia harus memerintah sampai semua musuh diletakkan di bawah kakinya, termasuk kematian. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-7 di dalam serial pembahasan kitab Kisah Para Rasul dengan tema Kenaikan Kristus. Kita akan membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sesudah berkata begitu kepada mereka, Yesus terangkat ke langit, sementara para rasul sedang menyaksikan dia. Awan menutupinya sehingga mereka tidak bisa melihat dia lagi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus naik ke surga. Disaksikan oleh murid-muridnya sampai awan menutupinya dari mereka, sehingga pandangan mereka tidak bisa melihat Yesus lagi. Yang terjadi di dekat lokasi Betania sementara Yesus memberkati mereka. Menyusul kenaikannya ke surga, apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi sekarang? Pelayanan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak berakhir dengan hidupnya di bumi ini. Penting bagi iman dan harapan kita untuk memahami apa yang terjadi setelah Yesus naik ke surga, dimulai dengan kemuliaan Kristus dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Terlepas dari upaya para penguasa dan raja melawan yang diurapi oleh Tuhan, baik di dalam Mazmur 2 ayat 1-7, Kisah Para Rasul 4 ayat 23-28, itu menubuatkan tentang kemuliaan Kristus. Disampaikan tentang hamba yang menderita di dalam Yesaya 52 ayat 13, 53 ayat 12. Dilihat dalam penglihatan oleh Daniel, pemazmur dan para nabi menubuatkan bahwa Yesus Mesias akan ditinggikan. Yang berikutnya, Yesus dinyatakan di dalam perjanjian baru. Yesus memberitahu para murid-murid bahwa dia akan memasuki kemuliaannya. Dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dia telah ditinggikan sebagai Raja dan Juru Selamat. Dia telah diberi nama di atas segala nama. Dia telah memperoleh nama yang lebih baik dari para malaikat. Yesus dan para rasulnya memproklamirkan kemuliaan Kristus dalam kemuliaan. Jadi Yesus telah ditinggikan dalam kemuliaan. Tetapi apa yang dia lakukan di sebelah kanan Allah? Menunggu waktunya sampai kedatangannya? Tidak. Karena ada begitu banyak terungkap tentang pemerintahan Kristus. Dinubuatkan di dalam perjanjian lama, Kristus memerintah bangsa-bangsa dengan tongkat besi untuk memerintah di tengah musuh-musuhnya sampai mereka dijadikan tumpuan kakinya. Untuk memiliki pemerintahan yang damai dan adil, bahwa semua orang, bangsa, bahasa harus melayani dia. Pemazmur dan para nabi menubuatkan bahwa Mesias akan memerintah atas musuh-musuhnya. Dinyatakan di dalam perjanjian baru, Yesus memiliki semua otoritas di surga dan di bumi, bahwa di atas semua kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan setiap nama, malaikat, otoritas, dan kekuatan telah dibuat tunduk kepadanya. Dia harus memerintah sampai semua musuh diletakkan di bawah kakinya,
termasuk kematian. Dia adalah penguasa atas raja-raja di bumi. Dia memerintah mereka dengan tongkat besi. Jadi dia adalah raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. Yesus dan para rasulnya memproklamirkan pemerintahan Kristus saat ini di surga, sama seperti Allah memerintah atas kerajaan manusia. Demikian juga sekarang anak berkuasa di tengah musuh-musuhnya, sampai musuh terakhir dikalahkan. Sementara itu, ada juga imamat Kristus dinubuatkan di dalam perjanjian lama untuk melayani sebagai imam selamanya menurut perintah ataupun peraturan Melkisedek, menjadi imam di tahtanya. Pemazmur dan nabi menubuatkan dia yang akan menjadi baik raja maupun imam. Dinyatakan di dalam perjanjian baru, Yesus telah menjadi imam besar yang penuh kasih dan setia untuk menebus orang-orang berdosa, untuk membantu mereka yang masuk dalam pencobaan. Dia adalah imam besar yang dapat merasakan pergumulan kita, bersimpati dengan kelemahan kita karena pencobaan, memungkinkan untuk memperoleh rahmat dan kasih karunia untuk membantu pada saat dibutuhkan. Menurut peraturan Melkisedek, dipanggil oleh Tuhan, di hadirat Allah di balik tabir, diangkat menjadi imam dengan sumpah Tuhan. Ini adalah kepastian perjanjian yang lebih baik. Imamat yang tidak dapat diubah karena dia berlanjut selamanya, mampu menyelamatkan orang-orang yang datang kepada Allah melalui dia, yang selalu hidup untuk memanjatkan doa syafaat bagi mereka. Seorang imam besar yang kudus, tidak berbahaya, tidak tercemar, terpisah dari orang berdosa, lebih tinggi dari langit. Ia tidak perlu mempersembahkan korban harian. Korbannya sendiri ditawarkan sekali sudah cukup. Dia adalah imam besar yang lebih baik, duduk di sebelah kanan Allah. Pelayan di tempat kudus dan tabernakel sejati didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Setelah memperoleh penebusan abadi bahkan bagi mereka yang berada di bawah perjanjian lama, menawarkan janji warisan kekal, duduk di sebelah kanan Allah sampai musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Dengan satu persembahan menyempurnakan selamanya mereka yang dikuduskan, memberi kita keberanian mendekat kepada Allah dengan kepastian keyakinan Yesus benar-benar imam besar yang sempurna dan lebih baik dari kita di surga. Sebagai kesimpulan, demikianlah kita telah melihat bahwa dengan kenaikan Yesus ke surga, dia sangat ditinggikan di atas segala sesuatu di langit dan di bumi. Dia memulai pemerintahannya sebagai raja dan pelayanan sebagai imam besar. Jadi kita tidak perlu takut dan segala sesuatu untuk diharapkan. Yesus suatu hari akan datang kembali ke bumi ini untuk yang kedua kali. Sampai saat itu, apa yang akan kita lakukan? Sukarela dengan bebas di hari kuasanya, tunduk pada otoritas rajanya sebagai Allah dan mematuhi Injilnya, nikmati berkat bersama dia sebagai imam besar di surga. Jika tidak, maka sebagai musuhnya kita pada akhirnya akan dihancurkan di bawah kekuasaan kakinya dan mengalami murkanya karena telah meremehkan anugerah Tuhan ketika kita memiliki banyak kesempatan. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, kita bukan kedapatan sebagai musuhnya, melainkan sebagai sekutunya, sebagai murid-murid yang dikasihi, sebagai mempelai Kristus, sehingga ketika dia menjemput kita, dia berkenan kepada kita, dan kita dapat bersuka cita selamanya bersama dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.